Oke teman-teman, langsung saja kita beranjak kepada acara selanjutnya, yaitu acara yang paling ditunggu-tunggu oleh kita semuanya, yaitu pematerian dari Kang Guru Gembul. Oleh karena itu, kepada Kang Guru Gembul saya persilakan. Cek, cek, cek. Dan pematerian ini akan dipandu oleh Kang Syauki. Oleh karenanya kepada Kang Syauki saya persilakan. Oh, belum nyala. Oke. Oke, selamat malam Pak Guru. Selamat malam semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, sebelumnya udah pada istirahat nih ya teman-teman ya. Gimana nih teman-teman istirahatnya? Masih semangat gak? Oke, sebelumnya perkenalkan dulu teman-teman. Perkenalkan Pak Guru, nama aku Syauki Mujadid Albayani. Biasa dipanggil Syauki, saya adalah mahasiswa di Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Institut Teknologi Bandung. Oke, di sini saya akan menjadi saya akan memoderasi sesi bersama Pak Guru Gembul yang akan membahas seputar tentang pemuda teman-teman. Yang mana sesuai dengan judul acaranya yaitu From Declaration to Action, Identitas Pemuda Hari Ini. Tadi sudah ada Kang Gani, ada CEO dari langkahnyata.com, kemudian juga sudah ada 4 ketua organisasi mahasiswa yang ada di sekitar kota Bandung yang sudah menyampaikan orasinya, gagasan-gagasannya tentang kepemudaan. Dan sekarang karena di posternya ada 6 orang ya tadi ya, 5-nya sudah tampil, hanya tersisa 1 dan 1 orang itu sudah berada di depan kita semua, Kang Guru Gembul. Tepuk tangan teman-teman buat Pak Guru. Oke, mungkin saya izin duduk ya Pak Guru ya. Ini terlalu dekat nih. Oke, Pak Guru, kita akan membahas seputar Kemuda yang mana di 100 tahun kemerdekaan Indonesia terdapat visi yang tadi mungkin sudah akan sampaikan, yaitu visi Indonesia Emas 2045 yang mungkin setiap saya seminar Guru Gembul dibahas lagi gitu ya Kang ya. Dan sebenarnya visi Indonesia Emas 2045 ini komponen utamanya adalah kualitas sumber daya manusianya ya Kang ya, terutama kualitas pemudanya, karena yang akan menjadi bonus demografi dibutuhkan gitu. Peran anak muda itu dipertanyakan. Kita harus mempertanyakan apakah anak muda ini sudah siap untuk visi tersebut, apakah anak muda ini sudah berkualitas untuk merealisasikan gagasan tersebut, dan apakah yang paling penting menurut saya adalah apakah anak muda ini sudah sadar akan perannya yang akan penting sekali di masa mendatang. Mungkin untuk sedikit gambaran ke teman-teman sekalian yang hadir di sini, Pak, boleh Kang Guru Gembul mungkin sedikit menyampaikan gagasan atau latar belakang narasinya yang waktunya adalah sekitar 15 menit. Silakan Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita berbicara tentang pemuda dan ketika judulnya ini, maka kita harus pesimis. Karena we care, we speak. Ini orang tua, bukan pemuda. Pemuda itu we care, we speak, we act. Kita peduli, kita bicara dan kita beraksi. Salah satu yang menjadi karakteristik dari para pemuda adalah punya energi, tapi dia nggak punya sumber daya, nggak punya uang. Ketika dia dewasa muda, dia punya energi, dia punya energi, dia punya uang, tapi nggak punya waktu. Dan ketika sudah tua, dia punya uang, dia punya waktu, tapi nggak punya energi. Itu skema yang selalu membelit manusia. Nah, anak muda itu adalah orang-orang yang nalarnya bisa langsung diaplikasikan dalam tindakan nyata. Itu adalah karakteristik dari pemuda.
Sedangkan kalau misalkan orang tua, kebanyakan mikir. Tapi bagaimana melaksanakannya, dia sudah tidak lagi memiliki cukup energi. Makanya yang jadi masalah tadi itu, ketika ada we care, we speak, itu orang tua. Dia peduli, dia berkata-kata, tetapi aksinya terhambat gara-gara energinya sedikit. Kalau misalkan mau jadi generasi muda yang hebat, yang tangguh, yang kuat, tolong panitia ini tambahkan sedikit di sini. Enggak sih, itu mah serius. Tapi gini, sebenarnya kalau misalkan kita berbicara tentang anak muda, itu sebenarnya adalah istilah yang rancu secara sains. Kenapa? Karena sebenarnya secara biologis manusia itu hanya punya dua fase. Fase anak-anak dan fase dewasa. Udah nggak ada yang lain. Fase anak-anak adalah ketika dia tumbuh baik, otaknya, nalarnya semakin baik, seiring waktu itulah masa kanak-kanak. Tapi belum bisa bereproduksi. Sedangkan manusia dewasa itu adalah orang yang sudah terhenti kemampuan untuk bertumbuhnya, tetapi dia bisa bereproduksi atau mereplikasi gennya. Nah, jadi tidak ada istilah muda untuk dunia sains. Muda itu apa? Muda itu adalah ketika kelompok manusia atau kelompok makhluk hidup sedang di awal-awal di mana dia mampu bereproduksi. Secara sains, biologisnya gitu. Tetapi kemudian manusia muncul. Manusia itu membongkar batas-batas biologis. Sepanjang sejarah, cuman manusia yang mampu mengobrak-abrik tatanan biologis. Manusia sekarang operasi plastik, sistem aging atau anti-aging, sistem anti-aging maksud saya, yang membuat kerutan-kerutan apa segala rupa bisa dihilangkan. Kemudian karakteristik fisik bisa dirombak. Bahkan sekarang ada cerita laki-laki bisa dirubah menjadi perempuan, perempuan bisa dirubah menjadi laki-laki dengan bantuan hormon dan operasi sekian-sekian dan lain sebagainya. Yang menunjukkan bahwa manusia itu adalah satu-satunya makhluk hidup dalam sejarah yang mampu bisa merekayasa fakta-fakta biologis. Dan karena itu maka muncullah istilah pemuda. Jadi istilah pemuda itu adalah istilah ideologis. Bukan istilah sains, bukan istilah biologis. Kalau istilah biologis ya cuma dua itu saja. Tapi kemudian ada muncul pemuda. Nah, karakteristik dari pemuda itu apa? Kalau misalkan mau maksain dengan biologis, karakter yang dimaksud dengan karakter pemuda itu adalah orang yang pada waktu itu sudah siap bereproduksi. Pas awal-awal. Di sini siap nggak reproduksi? Siap nggak? Akang siap? Kalau sudah tua, susah bereproduksinya. Akang bisa nggak? Berarti akang pemuda. Tapi kan itu terlalu picik. Maka dari itulah yang paling pasti di sini, jangan tanyakan soal usia. Karena ternyata usia itu nggak ngaruh. Tanyakan apakah kemampuan nalar kita mampu dibuktikan langsung dalam aksi nyata. Dalam langkah perbuatan langsung. Karena orang tua nggak bisa kayak gitu. Ketika Soekarno berpidato bahwa saya membutuhkan 10 anak muda untuk bisa menggoncangkan dunia, kenapa dia mengatakan seperti itu? Karena hanya anak muda yang ketika dikasih sebuah gagasan, kemudian dia setuju itu, dia langsung beraksi nyata. Bukan hanya seperti Bung Karno pada waktu itu, umurnya 40 tahun ketika dia berpidato seperti itu. Tapi dia sudah mulai berpikir bahwa saya dibatasi oleh banyak hal, energi saya terbatas, maka saya akan alokasikan hanya untuk poin-poin tertentu saja. Saya membutuhkan 10 anak muda biar bisa mendongkrak dunia, menggoncang dunia, mengobrak-abrik sistem yang ada. Kenapa? Itu kemampuan nalarnya bisa langsung diwujudkan. Jadi di sini jangan sombong hanya dengan kata-kata bahwa saya di sini usia muda, saya gen milenial, gen Z, gen apa segala rupa yang seperti itu. Karena itu saya sekarang anak muda. Bukan. Anak muda itu berapapun usianya, kalau dia mampu beraksi langkah nyata, ketika dia punya gagasan, punya ide, maka dia berjiwa muda. Saya bertemu dengan orang-orang tua yang hidupnya benar-benar muda. Ketika ada informasi baru, dia langsung terima, dia langsung resap dalam otaknya, dia langsung analisis, dia langsung verifikasi, dan kalau menurut dia setuju, dia langsung bergerak di situ. Tapi saya bertemu dengan anak-anak muda zaman sekarang, yang
Pas diliatin main tiktokan mulu. Kuy bangun dong, mager, oke. Dia menghabiskan waktu 5 jam untuk mager seperti itu, kemudian bangun, melakukan aktivitas yang biasa-biasa aja. Melakukan aktivitas yang bukan dia yang menentukan tapi pihak lain. Dia datang ke kampus. Kenapa dia datang ke kampus? Karena sudah kewajiban dosen. Dia duduk dengar dia ngedengerin dosen ngebacot, dia nggak tahu apa-apa, dia nggak mikirin apa-apa, dia cuma ikut gugur kewajiban. Karena seperti itu ya sudah selesai. Dia usianya muda, tetapi jiwanya sama sekali nggak muda. Dia hanya berpikir bahwa pokoknya saya pengen cepat lulus, kalau sudah lulus saya nanti mau kerja di sini, di sana, terus nanti saya jadi PNS, di sini, di sana, saya nanti dapat uang, saya dapat sertifikat, saya gadein untuk menyicil rumah, kemudian saya sedikit-sedikit korupsi biar dapat mobil dan sebagainya. Banyak yang berpikirnya seperti itu, anak muda. Ya kalau misalkan memang mereka benar-benar muda, tapi camkan bahwa gagasannya bukan gagasan-gagasan muda. Makanya di sini kalau mau diaku sebagai anak muda, kalau yang ingin diharapkan Soekarno yang bisa mengguncang dunia, muda yang dimaksud adalah muda gagasannya kuat, intelektualitasnya kuat, emosinya kuat, dan semua kekuatan itu bisa dia wujudkan dalam langkah nyata. Lanjut. Tangan buat Kang Guru Gembul. Wah, ini baru latar belakang aja udah berbara-bara nih Pak ya. Tadi udah disampaikan oleh Pak Guru Gembul bahwasanya sebenarnya tingkat kepemudaan itu tidak bisa diukur dalam usia ya Pak ya. Mungkin ada secara biologis seperti itu. Tapi secara ideologis, secara psikologis, mungkin itu lain halnya gitu. Tapi yang akan kita bahas kali ini Pak, itu adalah mungkin saya akan lebih cenderung ke kita memacu pada visi Indonesia Emas 2045 itu kan tetap berdasarkan usia biologis ya Pak ya, mau tidak mau seperti itu.